Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin memaparkan dan juga menyelesaikan tugas dari mata kuliah desain produk pangan dengan judul rencana pengembangan produk pangan dengan produk pangannya yaitu kentang. Di sini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Mito Rizky, dan teman-teman saya, Kladita Bintoro, Maulidio Utama, Naufal Alwan, Riyadus Solihin, dan Syafi Muhammad Fadli. Kemudian, inovasi produk olahan berbahan baku lokal berbasis kentang untuk pasar anak-anak dan remaja. Yang pertama, terdapat pembatas pengembangan produk, yaitu pembatas produk dengan contoh snack berbahan baku ubi jalar ungu, pembatas bahan mentah dengan ubi jalar ungu, pembatas pengolahan, proses pengolahan untuk mempertahankan nilai gizi dan kualitas produk. Kemudian pembatas pemasaran, strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar anak-anak dan juga remaja. Kemudian pembatas finansial dari perencanaan keuangan untuk pengembangan produk dan pemasaran. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan ide. Berikut ada skema langkah yang diambil dalam pengembangan ide produk. Di sini dapat dilihat ada skema dalam pembuatan ide. Yang pertama itu melakukan analisis peluang melalui identifikasi situasi industri, kelompok produk, dan penggunaan oleh konsumen. Yang kedua, identifikasi masalah pada peluang yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, melakukan pengembangan produk sebagai bentuk solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, melakukan evaluasi ide produk melalui sistem penilaian. Yang kelima yaitu pengujian konsep produk. Baik, untuk selanjutnya yaitu screening. Pertama ada metode screening. Terbagi menjadi screening sekuensial, screening daftar periksa, screening probabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu daftar ide produk dengan bahan dasar kentang. Di sini kami menjabarkan ada 30 produk. Bisa kita lihat masing-masing produk ini kita screening, di mana P itu berarti dapat terima dan F itu tidak lulus. Next. Kemudian kami mendeskripsikan masing-masing dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada screening daftar periksa. Berikut merupakan tabel hasil penilaian faktor-faktor screening ide produk, di mana faktor-faktor awal diantaranya yaitu kemungkinan dibuat gizinya seimbang, bahan dasar kentang lebih dari 80%, ketersediaan bahan mentah, persyaratan pengolahan, persyaratan pengemasan dan penyimpanan, harga produk, besarnya potensi pasar, biaya modal awal, keterbaruan produk, keuntungan, kemudahan pendistribusian produk. Kemudian dirata-ratakan dan ditotal. Lalu nanti akan mendapat nilai akhir. Dapat diketahui nilai akhir. Penilaian faktor-faktor yang melibatkan 3 panelis memiliki rata-rata skor 63-92. Kemudian di sini dapat kita lihat hasil screening ide produk dengan daftar periksa. Dari hasil screening daftar periksa, maka 5 ide produk teratas yaitu nugget kentang, kentang goreng, kentang mustafa, kentang panggang, dan keripik kentang. Selanjutnya yaitu screening probabilitas. Yang pertama yaitu menentukan faktor screening. Di antaranya nilai gizi, harga produk, potensi pasar, persyaratan pengemasan dan penyimpanan, persyaratan pengolahan, dan pemakaian bahan mentah. Lalu menentukan bobot screening. Dapat kita lihat dari tabel
di mana skala yang digunakan untuk penilaian faktor screening pada setiap ide produk sebagai berikut. Sangat baik 10, baik 8, rata-rata 6, buruk 4, dan sangat buruk 2. Selanjutnya, yaitu perhitungan menggunakan screening probabilitas untuk setiap ide produk. Dapat kita lihat di tabel hasil screening probabilitas untuk kentang goreng. Selanjutnya, untuk tabel screening probabilitas untuk keripik kentang, popping potato, kentang goreng kremes, kentang panggang, kentang balado, kentang mayonnaise, kentang rosti, kentang gnocchi, kentang skin. Lalu kentang fondant, kentang Hasselback, kentang Mustafa, kentang rebus saus keju, nugget kentang, dari semua hasil screening probabilitas untuk semua ide produk, dapat kita lihat totalnya di sini. Dari hasil screening probabilitas, maka 3 ide produk teratas yaitu kentang panggang, nugget kentang, dan kentang Mustafa. Selanjutnya penentuan konsep, profil, dan spesifikasi desain produk. Konsepnya dilakukan melalui focus group discussion yang melibatkan kelompok sasaran yaitu anak-anak dan remaja. Next. Pertama, kentang panggang. Olahan makanan kentang panggang ini memiliki cita rasa yang sangat enak, maka tidak heran banyak masyarakat yang menyukai olahan makanan ini, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Nugget kentang hampir mirip dengan perkedel, tetapi perbedaannya pada isiannya. Yang ketiga ada kentang mustafa. Bahkan kentang mustafa yang praktis dan bertahan lama ini seringkali dijadikan sebagai makanan siap saji sebagai teman makanan nasi. Yang kedua ada profil kentang panggang. Profil kimia, kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, vitamin B, kalium, vitamin C, folat, magnesium. Untuk profil fisiknya, warna kuning kecoklatan, tekstur keras sedang dan lembut, bentuk bulat dan lonjong. Profil mikrobiologi, mikroba dengan rata-rata sekitar 10,4 CFU per gram, koloni sekitar 10,4 CFU per mili, jenis bakterinya E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Profil penyimpanan, umur simpan bertahan hingga 6 bulan. Untuk kondisi penyimpanan, disimpan dalam kemasan kedap udara. Profil produk, snack dikemas dan porsi yang sesuai untuk sekali makan, 20-30 gram. Selanjutnya ada nugget kentang, profil kimia ada karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Profil fisik, warna kuning kemasan, tekstur renyah di luar, lembut di dalam, bentuk persegi. Profil kimianya, nugget kentang harus terbebas dari kontaminasi patogen seperti Salmonella E. coli dan Staphylococcus aureus. Proses produksi harus dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Produk akhir diuji untuk memastikan mikroorganisme berada dalam batas aman sesuai dengan standar yang ditentukan. Profil penyimpanan, suhu disimpan pada minus 18 derajat, dikemas yang tahan terhadap kelembaban, kondisi penyimpanan, hindari fluktuasi. Profil produk, ada varian yang berbagai rasa dan bentuk, penyajian bisa digoreng, pasar tersedia di swalayan, restoran cepat saji, dan lain-lain. Yang ketiga ada kentang mustafa, profil kimia, karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral. Untuk profil fisik, warna kuning kecoklatan, tekstur renyah dan garing, bentuk potongan tipis dan panjang. Profil mikrobiologinya, digoreng pada suhu 170 sampai 180 derajat.
potensi kontaminasi dapat terkontaminasi mikroba yang tinggi. Selanjutnya ada profil penyimpanan, suhu dan kelembaban, wadah penyimpanan dan nomor simpan, profil produk, varian rasa, dan kemasan dengan ukuran dengan berbagai ukuran. Selanjutnya ada spesifikasi desain produk, kentang panggang. Terdiri dari bahan baku kentang segar, ukuran dipotong menjadi dua tergantung preferensi. Pengolahan kentang dicuci, dibersihkan, dikeringkan, ditusuk-tusuk, dan kemudian diolesi dengan minyak zaitun atau mentega. Selanjutnya dipanggang dalam oven pada suhu 200 derajat selama 45 menit sampai 1 jam. Penyajian dengan topping seperti mentega, krim asam, dan lain-lain. Yang kedua ada nugget kentang. Spesifikasi desainnya ada bahan baku, kentang segar, tepung roti, telur, dan bumbu-bumbu. Untuk dijadikan seperti nugget, pengolahan campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan bumbu dan telur. Bentuk adonan menjadi nugget, kemudian digulingkan dalam tepung roti. Kemudian digoreng dalam minyak panas, lalu disajikan. Yang ketiga ada kentang Mustafa, spesifikasi desain bahan baku, kentang, minyak goreng, dan bumbu-bumbu. Ukuran seperti korek api, pengolahan kentang yang sudah dipotong dan direndam. Selanjutnya kentang digoreng dalam minyak panas hingga kering dan renyah. Proses memasak, tumis bawang putih hingga harum, tambahkan cabai bubuk, gula, dan garam. Masukkan kentang yang sudah digoreng, aduk hingga rata, lalu sajikan. Selanjutnya masuk ke bagian prototype produk. Yang pertama itu adalah kentang panggang. Pemilihan bahan, pilih kentang berkualitas tinggi, sebaiknya varietas ruset atau yang cocok untuk memanggang. Lalu persiapan, itu cuci kentang hingga bersih dan keringkan. Tusuk kentang dengan garpu di beberapa tempat. Lalu pengolahannya itu polisi kentang dengan minyak zaitun atau mentega, taburi dengan garam dan merica. Selanjutnya proses memasak. Panggang kentang dalam oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 45-60 menit atau hingga empuk. Periksa kematangan dengan menusuk bagian tengah kentang menggunakan garpu. Selanjutnya penyajian yaitu potong kentang yang sudah matang dan tambahkan topping seperti mentega, krim asam, keju, bacon bits, dan daun bawang. Yang kedua itu adalah produk kentang, nugget kentang. Pemilihan bahan yaitu siapkan kentang segar, telur, tepung roti, dan bumbu-bumbu seperti garam, merica, bawang putih, bubuk, dan paprika. Persiapannya adalah kupas dan parut kentang atau haluskan. Campurkan kentang dengan telur dan bumbu hingga merata. Proses pembentukan yaitu bentuk adonan kentang menjadi nugget dengan ukuran 2-3 cm. Gulingkan nugget dalam tepung roti. Proses memasak, goreng nugget dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah. Tiriskan nugget dari minyak berlebih. Selanjutnya itu penyajian, sajikan nugget kentang dengan saus seperti saus tomat, saus sambal, atau mayones. Yang terakhir itu kentang Mustafa. Pemilihan bahan, siapkan kentang segar, minyak goreng, garam, gula, cabai bubuk, dan bawang putih. Persiapannya itu kupas dan potong kentang tipis-tipis seperti korek api, kemudian rendam potongan kentang dalam air untuk menghilangkan pati, lalu keringkan. Proses penggorengan, goreng potongan kentang dalam minyak panas hingga kering dan renyah. Tiriskan kentang dari minyak berlebih. Untuk pembuatan bumbu, tumis bawang putih hingga harum, tambahkan cabai bubuk, gula, dan garam ke dalam tumisan. Pencampuran, yaitu masukkan kentang goreng ke dalam tumisan bumbu lalu aduk hingga rata. Penyajian, sajikan kentang Mustafa sebagai camilan atau pelengkap hidangan utama. Oke, di sini evaluasi pasar. Nah, dalam evaluasi pasar ini, kita menganalisis 4P, produk, price, place, dan promotion. Merupakan pendekatan yang holistik dalam merencanakan strategi pemasaran produk untuk memasuki pasar. Lanjutnya, seperti kandungan
nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, rasa yang menggiurkan, dan bentuk praktis serta menarik. Selain itu, kemasan juga menjadi perhatian penting dalam membangun cita produk yang menarik dan aman untuk dikonsumsi. Misalkan untuk satu produk. Nah, produk kentang panggang sendiri memastikan kualitas kentang yang digunakan, keberagaman, topping, dan kemudahan persiapan sebelum memanggang. Contohnya seperti pemotongan dan penusukan. Yang kedua, yang B, nugget kentang. Melakukan evaluasi rasa, tekstur, dan bentuk nugget yang menarik. Produk ini harus mudah digoreng, memiliki konsistensi yang baik. Dan yang C, kentang Mustafa. Fokus pada crispiness dan rasa bumbu yang meresap. Nah, yang kedua yaitu harga. Uh, harus menentukan harga yang kompetitif berdasarkan produk sejenis di pasar. Nah, untuk kentang panggang sendiri biasanya berkisar antara 10.000 hingga 30.000 per porsinya. Nah, untuk nugget kentang sendiri biasanya bervariasi, ada yang 5.000 hingga 20.000 per bungkus atau per kemasannya. Nah, untuk kentang Mustafa sendiri umumnya berkisar antara 5.000 sampai 15.000 per porsinya. Nah, yang ketiga, tempat. Tempat menentukan saluran distribusi yang efektif, seperti toko-toko grosir, pasar tradisional, supermarket, atau penjualan langsung melalui online. Next. Yang keempat adalah promosi. Promosi sendiri itu sangat strategi, cocok seperti promosi penjualan di toko-toko diskon atau paket banding dengan produk yang lain. Nah, untuk yang G sendiri yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Misalkan kentang panggang. Segmentasi demografisnya menyasar konsumen berusia dewasa 20 sampai 45 tahun. Yang kedua, segmentasi fisiografis. Konsumen yang peduli akan kesehatan dan mencari alternatif makanan yang lebih sehat. Yang ketiga, segmentasi geografis, yaitu tersedianya di restoran atau kafe area perkotaan dengan populasi yang padat. Yang produk nugget kentang, misalkan dari segmentasinya demografisnya cocok untuk semua kelompok usia, terutama anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk segmentasi psikografisnya, konsumen mencari cemilan yang mudah disajikan dan disantap, cocok untuk dikonsumsi sehari-hari atau di acara sosial. Untuk ketiga, segmentasi geografisnya tersedia di supermarket, minimarket, dan online. Untuk kentang Mustafa sendiri, untuk segmentasi demografisnya ditujukan untuk konsumen yang mencari cemilan ringan dan renyah seperti anak muda dan kelompok usia dewasa. Untuk segmentasi psikografisnya, konsumen yang suka mencoba cemilan baru dengan rasa yang berbeda dan menarik. Untuk segmentasi geografisnya dapat ditemukan di kios kaki lima, restoran cepat saji, dan kafe di kota-kota besar atau perkotaan. Nah, untuk yang kedua, untuk peramalan pasarnya, kita bisa menganalisis kayak tren, melakukan analisis tren konsumsi makanan sehat dan cemilan praktis di Indonesia. Untuk studi pasarnya sendiri, mengumpulkan data historis dan melakukan survei untuk memperkirakan permintaan pasar terhadap produk kentang. Untuk proyeksi pertumbuhannya sendiri itu bisa kita membuat proyeksi pertumbuhan berdasarkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat dan variasi cemilan. Yang ketiga, distribusinya sendiri. Misalkan untuk distribusinya sendiri, untuk kentang panggang kita bisa menggunakan distribusi langsung ke restoran, kafe, atau gerai makanan sehat di kota-kota besar. Untuk nugget kentang sendiri, kita bisa mendistribusikan langsung ke supermarket, minimarket, atau toko online. Untuk kentang Mustafa sendiri, kita bisa mendistribusikan ke kios kaki lima, warung tradisional, dan gerai makanan. Untuk 4,
promosi. Untuk promosi kentang panggang sendiri, kita bisa berkampanye di digital melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan trial produk. Untuk nugget kentang sendiri, kita bisa promosi di toko dengan penawaran diskon, kontes online untuk meningkatkan keterlibatan konsumen, dan promosi paket pembanding dengan produk lain. Untuk kentang Mustafa sendiri, kita bisa sampling gratis ke lokasi-lokasi strategis. Uh, Penggunaan influencer untuk merekomendasikan produk dan promosi waktu terbatas untuk menarik perhatian konsumen. Nah, untuk gambarnya sendiri, untuk desainnya sendiri ini bisa dilihat contoh promosi dan inovasi produk kentang yang dapat disebarkan melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok atau yang lainnya juga. Nah, untuk uji pasar. Nah, uji pasar sendiri itu bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan oke. Baik, kemudian selanjutnya ada uji pasar. Uji pasar dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan 100-200 panelis konsumen. Yang pertama yaitu mengenai data demografis responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan. Kemudian kedua, pertanyaan mengenai produk kentang. Apakah Anda pernah mencoba kentang goreng? Kemudian bagaimana penilaian Anda terhadap rasa kentang, nugget kentang, dan kentang Mustafa dengan memberikan skala dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat buruk dan 5 adalah sangat baik. Kemudian pertanyaan, apakah Anda lebih memiliki antara ketiga produk tersebut manakah yang terbaik? Kemudian juga seberapa sering Anda akan membeli atau memesan produk dari inovasi kentang. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada panelis konsumen melalui survei online atau secara langsung kepada 100-200 panelis. Kemudian menganalisis data dari kuesioner yang untuk mengidentifikasi tren, preferensi dominan, dan umpan balik yang dapat meningkatkan pengembangan produk. Kemudian menggunakan hasil uji pasar untuk menyempurnakan formulasi produk, strategi harga, distribusi, dan promosi. Kemudian poin yang terakhir yaitu peluncuran produk. Yang pertama, peluncuran online. Dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mengumumkan peluncuran produk dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian dengan cara mengadakan kontes atau giveaway online untuk membangun antusiasme dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan cara partnership dengan restoran atau kafe, yaitu mengajukan kolaborasi dengan restoran atau kafe lokal untuk mengadakan acara peluncuran produk kentang. Atau bisa juga dengan cara menyediakan menu spesial yang menampilkan produk kentang baru sebagai bahan dari promosi peluncuran. Kemudian yang ketiga yaitu event, pameran, atau festival makanan, yaitu ikut serta dalam event, pameran, atau festival makanan yang relevan untuk memperkenalkan produk kepada pengunjung yang berminat dengan makanan inovatif. Menggunakan kesempatan ini untuk melakukan demo produk dan menawarkan sampel gratis kepada pengunjung. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kemitraan toko online. Melakukan peluncuran produk kentang secara eksklusif melalui toko online besar atau platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Menggunakan fitur promosi dan iklan online untuk menjangkau konsumen potensial secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.